Ini di kita kan masih ribut tentang menyilangkan, menyilang menghasilkan spesies baru. Banyak beranggapan itu dengan sambung itu menghasilkan spesies baru. Yang benar itu piye? Kalau sambung menghasilkan spesies baru, secara keilmuan saya tidak sepakat. Karena apa? Sambung itu tidak ada aliran gen. Tidak ada aliran gen itu artinya tidak ada kontribusi dari gen yang kita pasangkan. Artinya gennya tetap yang di atas. Misalnya kita sambung A dengan B, kemudian yang kita ambil adalah buah B. Kalau kita ambil DNA-nya, mesti DNA B, bukan DNA A. Menariknya durian dari segi keilmuan itu. Kalau dari segi keilmuan saya, durian itu tantangan buat saya. Dia tanaman perennial, tanaman tahunan. Sehingga untuk penelitian itu tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Harus betul-betul punya roadmap yang jelas. Terus saya terus terang punya semacam roadmap penelitian yang baru akan tercapai menjelang tahun 2030 dari roadmap penelitian saya seperti itu. Kesalahan durian kita itu sebetulnya kan banyak yang enak, namun adanya itu hanya satu tanaman yang sehingga kalau ini nggak pernah akan kemana-mana panennya, habis gitu. Sehingga perlu sekali ada yang namanya usaha untuk memperbanyak tanaman tersebut yang sudah kita anggap baik itu tadi. Hanya saja saat ini yang sudah jalan, yang sudah baik adalah menggunakan perbanyakan menggunakan sambung atau ya okulasi dan sebagainya. Dan itu kalau tanaman induknya hanya satu, itu dikhawatirkan tanaman induk juga akan kolaps juga suatu ketika karena diambil terus pucuknya kalau dia akan diperbanyak dalam jumlah yang besar. Nah, saya mencoba dari segi keilmuan, meski juga banyak tantangan itu, saya mencoba kultur jaringan. Dan saat ini kami baru sampai ke kalus. Kalusnya sudah cukup banyak, dan banyak mempertanyakan gimana, apakah dipastikan sama. Oleh karena itu kami mengambil sebelum ketindaklanjut, ini kalusnya kami uji DNA-nya dengan tanaman dibandingkan dengan tumbuhan aslinya DNA-nya. Apakah tetap ada stabilitas genotipe atau tidak. Jadi kalau itu stabil antara hasil kalus dan hasil tanaman aslinya, tumbuhan aslinya, kami punya dugaan bahwa itu nanti tanaman itu akan memberikan fenotipe yang sama. Genotipe yang sama yang pada akhirnya harapannya fenotipenya sama. Kalus ki opo kok sampai butuh 30 tahun prosesnya opo ae singkat. Enggak, kalus itu hasil dari kultur jaringan yang pertama kali begitu kita tanam di dalam media kultur jaringan itu akan muncul semacam kalau ini kalau kita kena luka itu akan tumbuh kalus. Kalau yang kita kan sebelum sembuh itu kalau ada luka akan tumbuh kalus lah, itu hampir sama seperti itu. Nah, kalus itu karena ada totipotensi dari tumbuhan, kemudian dari kalus itu bisa kita rangsang supaya dia akan ada yang membentuk tunas dan ada yang membentuk akar. Nah, kalau sudah sampai tahap itu baru kita dikatakan ada tahapan keberhasilan yang menjanjikan. Saat ini posisinya masih di sini, masih di kalus itu, jadi masih jauh. Apa susahnya? Berapa puluh tahun sebenarnya kalus banyak saya lihat gini, penelitian kultur jaringan itu sayangnya ya kenapa kita nggak bisa belajar dari tumbuhan tanaman berkayu yang lain, rata-rata paten, itu yang pertama. Dan resepnya itu hampir semua dirahasiakan. Jadi yang saya dengar itu ada pinus, itu sudah ada kultur jaringan pinus. Kami bisa belajar sebetulnya dari dari pinus itu karena sama-sama tanaman tahunan. Kemudian jati sama-sama angiosperm bahkan. Namun demikian mereka tidak pernah membuka
resep itu. Dan resep itu ditentukan oleh bahan-bahan yang penggunaannya sangat kecil. Tambah sedikit saja malah menghambat begitu. Hormon-hormon itu kalau kita tambah sedikit menghambat. Jadi harus dipakai tepat. Nah, tepat itu tidak pernah ada, sehingga kita harus berjuang, seolah-olah berjuang sendiri. Dari kalau yang teori-teori umum kita bisa melihat, membaca di artikel, tapi khusus terkait durian, apalagi yang deket-deket dengan durian misalnya marga durio yang lain, itu kok belum pernah ada. Bahkan di Thailand sekalipun atau Malaysia itu kok belum pernah dipublikasikan secara umum, sehingga kita memang harus berjuang sendiri untuk mendapatkan sampai resep bagaimana menumbuhkan kalus itu ke atas membentuk tunas, ke bawah membentuk kakao. Jadi tertarik nanya nih, gen-gen dari Malaysia kan baik, dari Malaysia kan terkenal baik, ada yang samudra wah itu hasil rekayasa genetik menghasilkan kayak Musangki. Itu benar nggak menurut Ibu sih? Malaysia kayaknya hampir sama dengan kita. Kemungkinan terbesarnya adalah saya lebih percaya kalau itu hasil rekayasa alam. Jadi memang hasil yang terbaik itu memang dari alam yang menyediakan. Setelah ada perkawinan acak yang tidak tahu, kemudian ada yang ditumbuhkan, kemudian sifat-sifatnya memang diinginkan. Setelah dapat buah dengan sifat yang diinginkan, baru mereka memperbanyak dari situ. Jadi karena kalau untuk sampai ini kita bicara masalah tanaman tahunan ya, yang membutuhkan bertahun-tahun. Kalau nggak salah saya dengar di Thailand itu ada program khusus. Tapi yang ada sekarang menurut saya lebih banyak karena campur tangan alam untuk membuat kultivar-kultivar yang enak tadi. Jadi hanya milih saja. Kita milih dari yang sudah ada. Ini di kita kan masih ribut tentang menyilang, menghasilkan spesies baru. Banyak beranggapan itu dengan sambung itu menghasilkan spesies baru. Yang benar itu piye? Kalau sambung menghasilkan spesies baru, secara keilmuan saya tidak sepakat. Karena apa? Sambung itu tidak ada aliran gen. Tidak ada aliran gen itu artinya tidak ada kontribusi dari gen yang kita pasangkan, artinya gennya tetap yang di atas. Misalnya kita sambung A dengan B, kemudian yang kita ambil adalah buah B. Kalau kita ambil DNA-nya, mesti DNA B, bukan DNA A. Tetapi untuk proses tumbuh itu kan kita kalau tumbuh kan tetap ada butuh nutrisi, butuh lingkungan yang tepat. Nah, kondisi itu yang membuat mungkin perbedaannya, tapi tidak genetiknya. Jadi kalau misalnya disambung antara paling mudah kan anggrek. Kalau durian itu kan tanaman tahunan. Anggrek merah dan anggrek ini kalau sambungan nggak ada di anggrek ya. Kalau dikawinkan anggrek merah dan anggrek putih, nanti mau jadi seperti apa? Sebetulnya itu juga masalah peluang. Nggak bisa terus nanti mau jadi merah jambu, belum tentu juga. Nah, jadi upaya-upaya untuk mengembangkan durian unggul dengan mencoba mengawinkan itu yang sering saya dengar, terlalu banyak energi yang harus dikeluarkan ke sana. Bisa, tetapi banyak energi. Kenapa? Karena semuanya serba kira-kira. Jadi menduga-duga hasilnya seperti apa tuh belum pasti semua. Jadi apakah nanti buah merah saya kawinkan dengan durian kuning itu hasilnya kemudian merah dan kuning, belum tentu juga. Jadi proses proses menghasilkan varietas baru itu bukan sambung, tapi apa? Ya kalau varietas baru mestinya dari hasil perkawinan. Nah dari kultur jaringan bisa jadi varietas baru, karena dari kultur jaringan ada yang namanya soma klonal. Soma klonal itu ada sudah ada perubahan genetik. Bisa kalau muncul soma klonal itu ada kelainan, maksudnya kelainan itu ternyata kelainan itu adalah hal yang bagus, kan jadi kultivar baru jadinya. Tapi kalau dari mengawinkan jelas iya, namanya mengawinkan anaknya pasti sudah beda, itu hasil perkawinan. Tetapi kualitas yang kita inginkan, sifat yang kita inginkan itu belum tentu keluar. Thailand itu apa namanya? Kosong.
montong. Kalau lihat tampilannya sih montong. Iya betul, montong. Bu, itu kan terakhir peneliti gitu. Seberapa besar sih pemerintah mau turun tangan? Ini budget nggak kecil lah saya kira untuk majuin durian. Karena saya dosen, saya bukan peneliti dari lembaga penelitian, saya dosen. Dosen itu difasilitasi sangat luas. Kalau mau ada grup konsorsium durian barangkali ya, ingin banget ada konsorsium durian dari berbagai perguruan tinggi yang fokus, bahkan bekerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian, fokus untuk mengembangkan durian. Saya kira nggak masalah, peluangnya besar. Dan dana konsorsium itu miliar loh. Berarti Kalau saya pribadi nggak bisa miliar. Jadi penelitian dari Kemenristek Dikti, saya sebagai dosen itu ada 3. 1 penelitian dasar, yang kedua penelitian terapan, yang ketiga penelitian pengembangan. Nah, 3 ini adalah tahapan pada penelitian dasar yang dihasilkan publikasi. Pada penelitian terapan yang dihasilkan adalah prototipe. Yang dihasilkan pada penelitian pengembangan itu sudah produk yang bisa diaplikasikan ke masyarakat. Nah, selama ini saya merasa saya belum ketemu dengan teman-teman yang dosen yang sama-sama durian, yang fokus arahnya jelas, roadmapnya jelas. Jadi harusnya setiap peneliti itu punya roadmap sampai ke pengembangan sana. Nah, sampai ke pengembangan kementerian terutama Dikti itu memfasilitasi dosen penuh. Saya aja sekarang udah dapat berapa ratus juta. Jadi sebetulnya tahapannya jelas, jelas. berarti kansnya sangat besar. Iya, untuk hanya kelihatannya tidak fokus dan tidak ada yang bisa mengelingkan antara dosen satu dengan perguruan tinggi lain. Jadi saya nggak tahu juga posisi sekarang ini siapa saja sih penelitian dari perguruan tinggi lain yang relevan dengan penelitian saya. Itu kesulitan saya mencarinya. Kemana? Tanya siapa, itu sulit. Harapannya ke depan apa? Ada sinergi antara universitas untuk Ada sinergi bukan hanya antara universitas, bahkan dengan lembaga penelitian. Tapi kalau boleh usul ya, fokus langsung komoditas. Maksudnya? Ya langsung, duren ya duren gitu loh. Saya melihat di Australia, teman saya, itu ternyata mereka punya konsorsium tebu. Coba, di Australia ada konsorsium tebu. Jadi mereka penelitian dari hulu ke hilir isinya tentang tebu, hasilnya nanti tebu, produk tebu yang berkualitas, rendemennya ini semuanya bagus katanya, ininya gulanya, kandungan gulanya bagus. Nah, kan harusnya kita seperti itu. Cuman kalau berjuang sendiri tadi lama jadinya kalau sendirian. Tapi mestinya kalau bareng-bareng, apalagi ada konsorsium. Nah, terus terang kalau saya pribadi memang kepingnya ya punya konsorsium yang kualitas penelitian saya juga masih baru sampai terapan sekarang. Jadi tadi kalau dikatakan harus sampai pengembangan masih jauh. Saya sekarang posisinya di terapan. Hasilnya nanti paten-paten sederhana. Good, thank you.